Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Adik-adik sekalian, hari ini pagi ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Aljabar. Pada pagi hari ini yang akan Ibu jelaskan adalah terkait kembali tentang persamaan kuadrat. Materi kita di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 ini adalah lanjutan. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah pertama diskriminan persamaan kuadrat, kemudian yang kedua jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat, dan yang ketiga persamaan kuadrat baru, ya. Jadi itu yang akan kita bahas di pagi ini. Yang pertama adalah diskriminan persamaan kuadrat. Ingat kembali rumus ABC, ya, di mana nilai B kuadrat kurang 4AC yang berada di bawah tanda akar itu akan sangat mempengaruhi akar persamaan kuadrat yang dicari. Nah, sehingga nilai tersebut merupakan nilai yang digunakan untuk mendiskriminankan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, maka kita lihat bahwa nilai diskriminan itu B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Ya. Oke, untuk melihat akar-akar real dari persamaan kuadrat, maka kita bisa identifikasi dia dari nilai diskriminannya. Pertama, jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia punya dua akar real yang berbeda. Ya, dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka dia memiliki dua akar real yang kembar. Nah, kemudian jika D-nya kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0, maka dia memiliki dua akar imajiner. Ya, jadi dia memiliki akar imajiner atau bilangan hayal. Nah, pada kasus akar imajiner, kita misalkan akar min T, ya. Kalau imajiner itu kan akar min, ya. Akar min, maka nilai T ini bisa kita cari dengan memisahkan T kali min 1. Nah, kemudian sifat akar adalah masing-masing untuk perkalian masing-masing bisa diakarkan. Nah, jadi akar T dikali akar min 1 sama dengan akar T kali I. Jadi akar min 1 ini tidak lain adalah I. Nah, contoh kalau akar min 4, berarti 4 kali min 1. Akar 4 dengan akar min 1. Akar 4 itu adalah 2, akar min 1 adalah imajiner. Maka hasilnya adalah 2 kali imajiner. Nah, bagaimana kalau diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang hx tambah 5 sama dengan 0. Tentukan nilai h agar persamaan tersebut memiliki akar kembar. Nah, kita bisa menentukan nilai h ini untuk melihat jika persamaan kuadrat ini memiliki akar kembar. Tadi kalau dia akar kembar berarti nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Ya. Jadi ini nanti kalian bisa kerjakan di Google Classroom-nya. Saya lanjut. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, misalkan persamaan kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 dan X2, maka berlaku X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi di sini ya, B per A, kalau X1 kali X2, C per A. Kita lihat buktinya. Ini, kalau misalkan kita pakai rumus ABC ya, kita pakai rumus ABC untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk X1-nya, min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC. Nah, kalau X1-nya berarti kita pakai yang tanda tambah, kalau X2-nya kita pakai yang tanda kurang. Nah, kalau kita mau jumlahkan X1 dan X2, maka kita langsung masukkan ke bentuk rumus ini.
ya, rumus min B tambah B kuadrat kurang 4AC per 2A tambah min B kurang akar dari B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A. Maka di sini kalau kita ini masing-masing ya, B kuadrat min B per 2A, ya, masing-masing bisa ya, untuk pecahan, ingat, ini bisa masing-masing min B per 2A ditambah B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A. Pun juga seperti ini. Jadi dikumpulkan yang ini, min B per 2A dengan min B per 2A, kita kumpulkan, yang ini kita kumpulkan juga, ya, maka ini habis ya, ini habis. Kemudian min B kurang B itu adalah min 2B per 2A. Jadinya min B per A ya. Sehingga didapat bahwa X1 tambah X2 itu tidak lain adalah min B per A. Begitu juga cara untuk membuktikan kalau hasil kali 2 akar. Nah, kalau hasil kali 2 akar, kita langsung mengalihkan ke dua rumus ini ya. Ini untuk X1, ini untuk X2, kita kalikan langsung. Nah, ini min B kali min B kuadrat ya, dituliskan seperti ini. Kemudian ini kali ini kurang ya. Negatif kali negatif, negatif. Positif kali negatif, negatif. Maksudnya jadi di sini akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per pangkat 2 per 2A kuadrat. Nah, kemudian B kuadrat ini tarik akar ya. Ini akar B kuadrat pangkat 2 itu hilang akarnya, jadi B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Ini hilang akarnya karena dipangkat 2 kan. Kemudian, oke, ini B kuadrat kurang B kuadrat habis ya, 0. Kemudian ini min kali min 4AC ya, jadinya positif 4AC per 4A kuadrat. Ini habis sehingga C per A tersisa. Nah, jadi itulah untuk hasil kali 2 akar. Jadi X1 dikali X2 itu tidak lain adalah C per A. C-nya ini ya konstanta, A-nya adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Oke, kita lihat contoh. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 21 sama dengan 0. Nah, A-nya di sini adalah 1, B-nya 4, ya. C-nya min 21, ini C-nya min 21. Nah, langsung saja dimasukkan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. B-nya berapa? B-nya 4, A-nya 1, jadi min 4. X1 kali X2, C per A. C-nya 21, min 21, A-nya 1. Jadi hasilnya adalah min 21. Oke, seperti itu. Kemudian, oke, yang kita bahas selanjutnya adalah bagaimana menyusun persamaan kuadrat. Untuk menyusun ini, persamaan kuadrat itu kita bisa lakukan dengan dua cara. Pertama dengan kebalikan faktorisasi, kemudian yang kedua adalah jumlah dan hasil kali akar. Kita lihat, untuk pertama, kebalikan faktorisasi. Nah, cara ini dilakukan jika akar-akar persamaan kuadrat diketahui, ya. Misal, jika persamaan kuadrat akar-akarnya adalah X1 3, X2-nya min 5, ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat X kurang 3 itu sama dengan 0, ya. Kita manipulasi bentuk ini. X kurang 3 sama dengan 0, kalau ini berarti X2 tambah 5 sama dengan 0, ya, atau X tambah 5 sama dengan 0. Maka ini kita kalikan, ya, X1 dan X2, X kurang 3 ditambah X5 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat dari akar-akar ini adalah X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0, ya. Jadi meskipun akar-akarnya kita ketahui, maka kita juga dari akar-akar tersebut kita bisa menentukan persamaan kuadratnya.
dengan memanipulasi bentuk akar-akar tadi. Oke, selanjutnya jumlah dan hasil kali akar. Nah, kalau cara ini dapat dilakukan jika jumlah dan hasil kali akar yang diketahui, ya. Oke, misal ini persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian semua ruas atau kedua ruas kita bagi dengan A, ya, kedua ruas kita bagi dengan A, maka diperoleh AX kuadrat, ini X kuadrat ya, ini A bagi A kan habis. X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0 per A, ya, atau 0. Jadi X kuadrat B per A ini tadi tidak lain adalah X1 tambah X2. Kalau min ya, min B per A itu tidak lain adalah X1 tambah X2 atau jumlah dua akar. Maka di sini ditulis X kuadrat kurang, ya, X kuadrat kurang X1 tambah X2X. C per A tidak lain adalah hasil kali akar-akar, jadi X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan ini sebenarnya seperti ini, ya. Oke, kita lihat contoh. Susunlah persamaan kuadrat jika akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 tambah X2 sama dengan min 2 dan X1 kali X2 sama dengan min 15. Nah, maka itu langsung saja kita masukkan ke persamaan yang tadi, X kuadrat dikurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2. Jadi untuk X1 tambah X2-nya min 2X, X1 tambah X2-nya sama dengan min 2 di sini karena di sini tanda kurang ketemu dengan tanda negatif, dia menjadi positif, jadi X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Jadi itu. Persamaan kuadrat tersebut kita bisa ketahui jika diketahui jumlah akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya. Oke, kita lihat contoh lain. Diketahui persamaan dengan jumlah akar-akarnya 12, berarti X1 tambah X2 itu 12. Kemudian hasil kali akar-akarnya adalah 20, berarti X1 kali X2 sama dengan 20. Nah, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya lebih besar 2 kali lipat. Berarti kita mau buat persamaan kuadrat baru, tetapi akar-akarnya ini adalah lebih besar 2 kali lipat. Nah, kita lihat solusinya. Misal persamaan baru itu X1 aksen ya dan X2 aksen. Itu persamaan baru. Akar-akar dari persamaan kuadrat baru itu kita bisa menuliskan seperti ini. X1 aksen itu sama dengan besarnya tadi 2 kali dari persamaan kuadrat biasa. 2 kali X1 tambah X2 aksen itu adalah 2 kali X2. Nah, sehingga X1 tambah X2, ya, X1 aksen tambah X2 aksen sama dengan 2X1 tambah 2X2. Hasilnya, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 2 kali X1 tambah X2 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi seperti itu untuk X1 aksen tambah X2 aksen. Selanjutnya, X1 aksen kali X2 aksen. X1 aksen 2 kali X1, X2, 2 kali X2, berarti 2X1 kali 2X2 sama dengan 4 kali X1 kali X2. Hasilnya 4 kali 20, hasilnya 80. Maka persamaan kuadrat baru tersebut bisa kita buat. Kita lihat kembali ke persamaan kuadrat tadi, X kuadrat kurang X1 tambah X2, ini yang C-nya tidak lain adalah X1 kali X2, sehingga X kuadrat dikurang 24X tambah 80, ya, ini 24 dituliskan kurang 24X tambah X1 kali X2 aksen yang baru adalah 80, maka persamaan kuadrat baru tersebut adalah X kuadrat kurang 24X tambah 80. Jadi, seperti itu untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Baik, itu saja mungkin yang sempat saya paparkan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi,
perbanyak lagi latihan, nanti saya berikan lagi latihan di Google Classroom-nya, silakan untuk dikerjakan. Saya akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.